Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Hadi Pamungkas, NPM 22314022. Saya di sini akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Analisis Kerusakan Jalan dengan Metode PCI Pavement Condition Index pada ruas jalan Betung Sekayu KM 77 sampai KM 8. Di sini saya akan menunjukkan tabel judul, jurnal, volume, dan halaman, tahun penulis, reviewer, dan tanggal. Judul sendiri analisis kerusakan jalan dengan metode PCI Pavement Condition Index pada ruas jalan Betung Sekayu KM 77 sampai KM 8. Jurnal Bina Dharma Conference on Engineering Science. Volume dan halaman 802 sampai 812. Penulis Panji Akbar, Herman Batua, dan Verlin Rosyad. Reviewernya saya sendiri, Prasetyo Hadi Pamungkas, dibuat tanggal 2 Juli 2024. Untuk selanjutnya, abstrak. Penelitian ini mengkaji kondisi dan kerusakan pada ruas jalan Betung dan Sekayu yang merupakan salah satu jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan panjang 50 km dan lebar 7 meter, jalan ini menghubungkan Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Metode yang digunakan adalah penilaian kondisi perkerasan PCI, yang memungkinkan penilaian jenis kerusakan dan tingkat keparahan jalan. Hasil analisis menunjukkan nilai rata-rata PCI sebesar 30 dengan kategori POR (rusak). Jenis kerusakan yang dominan meliputi kerukan lubang, retak kulit buaya, retak tepi, keriting, pelepasan butir, dan kegemukan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Latar belakang. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan raya, memainkan peran krusial sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Namun kerusakan jalan dapat menghambat efisiensi dan kenyamanan pengguna jalan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan jalan meliputi peningkatan beban volume lalu lintas, sistem drainase yang tidak optimal, kualitas material konstruksi, perkerasan yang kurang baik, serta ketidakstabilan kondisi tanah. Metode penilaian kondisi perkerasan PCI merupakan alat yang efektif untuk mengevaluasi jenis kerusakan dan tingkat keparahan pada jalan dibandingkan dengan metode Texas atau metode Miami. PCI mampu memberikan informasi lebih komprehensif tentang kondisi perkerasan. Pada kasus ruas jalan Betung Sekayung yang menghubungkan Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin di Sumatera Selatan, penelitian bertujuan untuk mengetahui jenis kerusakan perkerasan dan nilai PCI. Hasil penelitian akan memberikan panduan penting bagi pemeliharaan dan perwakilan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama yaitu kategori penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan situasi serta fenomena yang terjadi pada lokasi yang diteliti. Fokus penelitian pada jalan Betung Sekayu memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap kerusakan yang terjadi pada ruas jalan tersebut. Nomor 2 ada jenis data. Data kuantitatif berbentuk angka dan dapat diukur secara numerik. Data kalkulatif berupa teks yang memahami fenomena perlakuan dalam bentuk kata dan kalimat. Nomor 3, sumber data. Data primer diperoleh melalui peninjauan langsung di lapangan termasuk jenis kerusakan jalan, tingkat kerusakan, serta ukuran kerusakan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti peta lokasi dan gambar teknis Jalan Betung Sekayung dari Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dan pelaksanaan pekerjaan Jalan Nasional Kota Palembang. Setelah metode penelitian ada hasil penelitian. Nomor 1, hasil penelitian retak kulit buaya. Kerusakan ini disebabkan oleh beban kendaraan yang berlangsung berulang-ulang. Retak dimulai dari bagian tengah, bagian permukaan aspal. Faktor lain yang mempengaruhi meliputi kualitas bahan material dan pelapukan pada permukaan serta tanah dasar di bawahnya. 2, kegemukan. Permukaan jalan menjadi licin karena temperatur tinggi membuat aspal menjadi lunak. Jejak roda kegemukan dapat terjadi akibat pemakaian kadar aspal yang tinggi dengan campuran atau pemakaian aspal berlebihan. Nomor 3 ada
kerusakan keriting terjadi akibat lemahnya tanah dasar dan pemadatan yang kurang lapisan pondasi. Faktor penyebab meliputi kadar aspal yang terlalu tinggi, penggunaan agregat halus berlebihan, dan permukaan penetrasi yang tinggi. 4. Lubang. Ukuran lubang pada jalan beton sang sekayu bervariasi dari kecil hingga besar. Lubang-lubang ini menampung dan meresapkan air ke dalam lapis permukaan. 5. Retak tepi. Jenis ini retak terjadi sesuai perkerasan atau dekat bahu jalan. Nomor 6. Pelapukan atau pelepasan butir. Kerusakan ini dapat terjadi secara meluas dan disebabkan oleh faktor yang sama dengan kerusakan lubang. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Segmen 1 kilometer 77 sampai kilometer 78 memiliki nilai kerusakan sangat buruk very poor sebesar 11. Segmen 2 kilometer 79 sampai kilometer 80 menunjukkan kondisi baik good dengan nilai 58. Kekuatan dan kelemahan metode PCI. Penggunaan metode penilaian kondisi perkerasan memungkinkan identifikasi kerusakan jalan secara komprehensif. Informasi lokal. Penelitian lapangan memberikan data yang relevan dengan kondisi sebenarnya di ruas jalan beton sekayu. Informasi lokal ini memperkuat validasi hasil penelitian. Fokus pada kerusakan utama. Identifikasi 6 jenis kerusakan utama membantu dalam perancangan perbaikan dan pemeliharaan jalan. Kelemahannya itu keterbatasan data. Meskipun menggunakan data primer dan sekunder, ada kemungkinan beberapa informasi tidak terekam dengan baik. Subjektivitas penilaian jalan melibatkan intervensi peneliti subjektif. Ini dapat mempengaruhi hasil, terutama dalam menentukan tingkat kerusakan. Keterbatasan sampel. Penelitian hanya berfokus pada ruas jalan beton sekayu, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi jalan di wilayah lain. Dan terakhir yaitu kesimpulan. 1. Jenis kerusakan berkerasan lentur. Dari 19 jenis kerusakan berkerasan lentur, hanya 6 jenis yang terjadi pada ruas jalan beton sekayu. Jenis kerusakan tersebut meliputi lubang, kerusakan berupa lubang pada permukaan jalan, retak tepi, retakan yang terjadi tepi perkerasan, retak kulit buaya, retakan yang menyerupai kulit buaya. Keriting, permukaan perkerasan yang bergelombang, pelepasan butiran agregat yang terlepas dari permukaan perkerasan. Yang terakhir, kegemukan permukaannya mengambang atau menggelembung. 2. Nilai PCI pada segmen 1 kilometer 77 sampai 78 memiliki PCI sebesar 11 menandakan kondisi sangat rusak. Segmen kedua kilometer 79 sampai kilometer 80 memiliki nilai PCI 58 menunjukkan kondisi yang baik. Segmen 3 yaitu kilometer 81 sampai kilometer 82 memiliki nilai PCI 21 yang juga termasuk dalam kondisi rusak atau very poor. Nomor 3, rata-rata kondisi. Nilai PCI rata-rata ruas jalan beton sekayu adalah 30 dengan kategori kondisi rusak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi perkerasan pada jalan beton sekayu memang memiliki kerusakan. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.